Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sobirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku aswaja ini. Nah, berdasarkan buku aswaja ini, pada bab ke-13 atau bab terakhir, yaitu membahas tentang Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk Islam yang berkembang di wilayah Nusantara Indonesia dan sekitarnya. Dengan karakteristik dan nuansa lokal, Islam Nusantara memiliki keunikan tersendiri dalam praktek, pemahaman, dan implementasi ajaran Islam yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan sejarah lokal. Beberapa karakteristik Islam Nusantara antara lain yaitu yang pertama adalah sinkretisme, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah kearifan lokal, yang keempat adalah praktek keagamaan yang beragam. Dan ada beberapa faktor yang memengaruhi Islam Nusantara, seperti yang pertama ada sejarah penyebaran Islam. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, penyebaran agama, dan interaksi budaya. Yang kedua ada budaya lokal. Yang dimaksud dengan budaya lokal adalah budaya lokal Nusantara seperti Jawa, Sunda, dan Melayu, memiliki pengaruh besar pada praktek dan pemahaman Islam. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan agama lain. Islam Nusantara seringkali berinteraksi dengan agama lain seperti agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, tadi adalah sedikit pengertian tentang Islam Nusantara. Selanjutnya saya akan menjawab soal latihan pada nomor 5 halaman 146, yaitu jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Dalam bukunya yang berjudul Allah dan Alam Semesta Perspektif Tasawuf Falsafi, Said Akhil berkata bahwa konsep fana merupakan fondasi kaum sufi semuanya, baik yang berhaluan falsafi ataupun dini. Fana merupakan inti utama tradisi tasawuf, baik yang dini maupun falsafi. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua adalah meleburkan keinginan duniawi. Yang ketiga adalah menghilangkan keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat adalah hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima adalah hilangnya perasaan dan kesadaran. Dalam keadaan ini, sufi tidak dapat merasakan anggota tubuhnya, nafasnya, dan alam di sekitarnya. Menurut Al-Husyairi, dalam keadaan fana, jenis ini bukan berarti nafas dan makhluk lenyap. Keduanya tetap ada, akan tetapi seseorang yang fana lupa dan tidak menyadari dirinya dan seluruh makhluk yang ada. Al-Husyairi memberi gambaran pemahaman tentang fana dengan pengertian ini. Kisah para wanita-wanita Mesir tatkala melihat Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala mereka melihatnya, mereka lupa terhadap dirinya. Bahkan mereka tidak merasakan rasa sakit sama sekali ketika mereka tanpa sadar mengupas tangan mereka. Keadaan fana tidak langgeng. Setelah fana, seorang hamba akan kembali kepada baqo', yaitu menyadari keberadaan, akan tetapi ia menyadari bahwa keberadaannya billah atau sebab Allah. Sementara sebagian sufi berpendapat bahwa setelah fana, seorang sufi akan menuju pada ittihad, hulul, atau wahdatul wujud. Sebab itulah sebagaimana ulama berkata bahwa fana adalah hal yang sering menyebabkan terplesetnya para sufi. Al-Tusi dalam kitab Al-Luma berkata bahwa di antara bahaya setelah keadaan fana ini adalah salah sangkanya kemanusiaan, sehingga ia termasuk sifat-sifat ilahiyah atau hulul, sebagaimana pemahaman orang Nasrani terkait Nabi Isa alaihissalam. Istilah yang kedua
adalah yaitu ittihad. Sebagaimana apa yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa para sufi berbeda pandangannya keadaan apa yang dialami oleh seorang hamba setelah kondisi fana. Ada yang berpandangan bahwa keadaannya berpindah ke baqo, ada juga yang berpandangan keadaannya akan menuju kepada ittihad, hulul atau ke wahdah al-wujud. Ittihad berasal dari lafadz ittahada, kemudian karena proses i'lail menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah. Pandangan tentang ittihad ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Yazid al-Bastami. Dia berkata bahwa aku telah keluar dari al-haq menuju al-haq, sehingga dia memanggil dariku adalah ya man anta ana, yang artinya adalah wahai zat yang dirinya adalah aku. Banyak ulama berpendapat bahwa banyak perkataan yang dinisbahkan kepada Abu Yazid al-Bastami tidak benar, termasuk paham tentang ittihad. Menurut Al-Khusyairi, Al-Bastami dalam bertasawuf berpegang teguh kepada Alkitab dan Al-Sunnah. Di antara buktinya adalah cerita yang Al-Khusyairi tulis di dalam risalahnya dengan sanad yang bersambung, bahwa pada suatu ketika Abu Yazid mengajak putranya untuk bertemu dengan seorang yang terkenal wali yang zuhud. Ternyata beliau mendapati orang tersebut ketika masuk masjid meludah ke arah kiblat. Lalu Abu Yazid berpaling dari orang tersebut tanpa mengucap salam kepadanya. Dia berkata, orang tersebut tidak dapat dipercaya dalam menjaga adab dari sekian adab Rasulullah SAW. Maka bagaimana dia dapat dipercaya terhadap apa yang ia dakwahkan? Adapun perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Abu Yazid yang secara zahir bertentangan dengan syariat, maka menurut mereka perkataan itu adalah syatah yang diucapkan dalam keadaan fana, sehingga Abu Yazid masih diterima udurnya. Termasuk yang berpendapat ini adalah Al-Junaid al-Baghdadi. Dan istilah yang ketiga adalah hulul. Jika menurut Abu Yazid kondisi fana dapat menghantarkan hamba kepada ittihad, maka menurut Al-Halaj kondisi fana menghantarkan hamba kepada hulul. Al-Hulaj bernama lengkap Abu Al-Muhidz Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Dia mendapat julukan Al-Hajj atau dengan arti pemisah biji kapas, sebab pekerjaannya memisahkan biji kapas dari kapas. Al-Hajj lahir pada tahun 244 Hijriah di daerah Baidah di Persia. Hulul terambil dari kata hala. Ibnu Faris menyebut maknanya secara bahasa adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempatnya lahud di dalam nasud. Hal ini dapat kita fahami dari beberapa syair Al-Halaj dengan arti, aku adalah orang yang mencinta dan orang yang aku cinta adalah aku. Kami adalah dua ruh yang mendiami satu badan. Maka apabila kamu melihat aku, kamu juga melihat dia. Dan apabila kamu melihatnya, kamu juga melihat kami. Dan dalam syairnya yang lain, Al-Halaj berkata, yaitu dengan arti syair, kau mengalir di antara jantung dan hatiku, seperti mengalirnya air mata dari pelupuk mataku. Kau bertempat di hati, di dalam
sanubariku sebagaimana bertempatnya ruh di dalam badan. Dari makna zahir kedua syair tersebut dapat dipahami bahwa Al-Hallaj berpaham hulul, akan tetapi Al-Taftazani berpendapat bahwa kondisi yang terjadi pada Al-Hallaj ketika mengucap perkataan itu sama dengan apa yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bastami. Apa yang diucapkan oleh Abu Al-Hallaj adalah syatah, yaitu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut seorang sufi ketika syakir yang secara lahiriah bertentangan dengan akidah dan syariat. Pengucap perkataan-perkataan semisal ini masih diterima udurnya jika memang saat mengucapkan ia sedang dalam keadaan syakir, sebab keadaan hatinya menjadikan kesadaran akalnya tidak berfungsi, sehingga pada saat itu ia tidak mukalaf. Dan soal selanjutnya yang akan saya jawab pada bab ini adalah pada nomor 7 halaman 146, yaitu apa yang dimaksud dengan rabit dan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan rabit? Rabit adalah menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. At-Taubah ayat 199, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur benar. Quran Surat At-Taubah ayat 199. Ma'iyah atau kebersamaan ada dua macam, yaitu ma'iyah hisyah atau dengan arti dengan bermujalasah bersama, dan ma'iyah maknawiyah yang artinya adalah senantiasa menghadirkan sosok gurunya di dalam hatinya. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.